Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tingkah laku sosial berikutnya, yaitu simpati. Di mana simpati itu adalah sikap emosional yang dimiliki oleh setiap individu yang akan mempengaruhi perasaan seperti peduli terhadap orang lain, perhatian, dan lain sebagainya. Jadi contohnya itu seperti uh, menolong teman yang sedang kesusahan ataupun bekerja sama dalam menyelesaikan suatu kegiatan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan teori perkembangan psikososial. Jadi di kelompok kami mengambil teori perkembangan psikososial ini menurut Erik Erikson. Jadi Erik Erikson ini membagi 8 tahapan perkembangan psikososial manusia yang dilihat menurut siklus kehidupan manusia itu. Jadi yang pertama ada namanya trust versus mistrust, yang artinya percaya versus tidak percaya. Nah, tahapan ini dimulai pada saat usia kelahiran hingga 18 bulan. Jadi pada saat bayi terlahir ke dunia itu, bayi sudah bisa merasakan sudah peka terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi apabila dia merasa nyaman, merasa aman, kasih sayang yang terpenuhi, maka dia akan menimbulkan kepada dirinya sendiri itu sikap percaya kepada orang-orang yang ada sekitarnya. Sedangkan bila dia merasa tidak nyaman, tidak terpenuhi apa yang diinginkan bayi tersebut, maka secara tidak langsung dia akan menimbulkan perasaan ketidakpercayaan terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian tahapan yang kedua itu autonomy versus doubt, yang artinya kemandirian versus keraguan. Ini terjadi pada saat anak di usia 18 bulan hingga 3 tahun. Jadi pada tahapan ini anak sudah memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal kegiatannya sendiri, misalnya seperti makan sendiri, memakai sendal sendiri, berjalan sendiri. Jadi pada saat usia ini orang tua sangat dibutuhkan untuk memberikan bimbingan kepada anaknya supaya anaknya tumbuh menjadi anak yang mandiri serta menjadi anak yang percaya diri. Jadi apabila orang tua selalu membatasi pergerakan anaknya untuk mengeksplor hal-hal baru, maka anak tersebut akan tumbuh menjadi anak yang pemalu, kemudian tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan tanpa bantuan orang lain dan tidak percaya diri. Dari itu, orang tua itu harus bisa mendidik anaknya dan harus menyeimbangkan mana batasannya, mana kebebasannya. Karena kalau anak terlalu bebas juga dia akan cenderung melakukan sesuatu yang tidak memperhatikan baik dan buruknya atas tindakannya tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada inisiatif versus guilt, yang artinya inisiatif versus rasa bersalah. Itu tumbuh pada saat anak usia 3 tahun sampai dengan 6 tahun, dimana pada masa ini adalah masa tahapan prasekolah, atau mungkin anak-anak sudah ada yang di playgroup, sudah TK gitu. Jadi pada tahap ini kemampuan motorik dan bahasa anak sudah mulai matang, sehingga memungkinkan mereka tuh lebih cenderung agresif untuk mengikuti suatu kegiatan. Misalnya dia ikut lomba lari. Nah, jadi kadang kan belum sesuai dengan usianya gitu. Dia lomba dengan orang-orang yang lebih besar di antara dia. Jadi akan menimbulkan kegagalan. Nah, di kegagalan ini orang tua itu harus bisa membimbing, memberi motivasi kepada anaknya supaya anaknya itu tidak mudah patah semangat dan terus maju terus untuk mengikuti lomba-lomba selanjutnya gitu. Kemudian yang keempat itu ada industry versus inferiority, yang artinya ketekunan versus rasa rendah diri. Jadi ini tumbuh pada anak di usia 6 tahun sampai dengan 12 tahun. Jadi pada tahap ini anak sudah memasuki masa sekolah. Kemampuan akademiknya sudah mulai berkembang. Selain itu, dia juga sudah perkembangan sosialnya sudah berkembang secara luas. Dia sudah bisa belajar berinteraksi dengan temannya, dengan gurunya, atau bahkan orang lain yang ada di luar sekitar lingkungan keluarganya. Nah, jadi pada usia ini juga anak sudah mulai membanding-bandingkan dirinya dengan teman-temannya gitu. Misalnya si A ini murid yang berprestasi, kemudian si B itu belum berprestasi, maka si A itu akan membandingkan dirinya kepada si B. Nah, di sinilah peran guru itu sangat penting. Di sini
peran guru tuh sangat penting untuk memberikan bimbingan kepada si A untuk supaya agar walaupun dia berprestasi nggak boleh loh sepele dengan temannya, nggak boleh loh sombong gitu. Nah jadi guru juga bisa melakukan tindakan seperti apabila si A ini berprestasi, nah dia memberikan sebuah hadiah gitu. Jadi dengan hadiah ini guru harus bisa mengarahkan agar teman-teman yang lain yang belum berprestasi ini agar ikut semangat belajar, agar bisa meraih hadiah itu dari gurunya. Kemudian yang kelima itu ada identity versus role confusion, di mana itu identitas versus kekacauan identitas. Tahap ini terjadi pada anak di usia 12 tahun hingga 18 tahun. Jadi pada tahap ini anak sudah memasuki usia remaja dan sudah mencari jati dirinya sendiri. Nah, masa ini juga disebut dengan masa peralihan dari dunia anak-anak menuju ke dewasa. Tapi secara biologis, anak-anak ini sudah dikatakan ke tahapan dewasa. Namun menurut psikisnya usia remaja ini masih belum bisa memberikan tanggung jawab apa yang seperti orang dewasa lakukan. Maka dari itu, hubungan pertemanan, hubungan lingkungan sekitar itu sangat mempengaruhi, khususnya teman sebaya. Jadi di usia seperti ini, pandai-pandailah mencari teman sebaya yang bisa membawa anak tersebut ke dalam hal yang kebaikan, yang lebih baik lagi. Karena di masa ini juga masa-masa rentan, banyak anak yang melakukan hal-hal negatif untuk mencari jati dirinya. Nah, maka dari itu perlu sekali bimbingan orang tua dan juga guru untuk mengarahkan dan menemukan jati diri mereka sebenarnya. Kemudian yang keenam itu ada intimasi versus isolation, yang artinya keintiman versus isolasi. Tahap ini terjadi pada anak kurang lebih 18 tahun hingga dengan 40 tahun. Jadi pada tahap ini anak itu sudah bukan anak sih, maksudnya individu itu, seseorang itu sudah bisa menemukan jati diri mereka dan akan menjadi dan sudah tahu akan menjadi apa mereka nantinya. Karena kan di tahap sebelumnya mereka tuh bisa dibilang kritis identitas, masih bingung apa yang harus aku lakukan ya abis ini gitu, siapa ya aku, masih itu. Nah jadi kalau di masa tahap yang keenam ini dia sudah menemukan jati dirinya sendiri, dan pada usia ini bisa dikatakan usia kematangan dan bisa banyak dan seseorang itu sudah bisa menemukan pasangan hidupnya sendiri, dan pasangan maupun teman dekatlah yang mampu membantu seseorang untuk melewati tahapan keenam ini. Terima kasih.